Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam segala pergumulan saudara. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara setiap hari yang siap menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari kami akan hadir menjadi sahabat doa saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel sahabat doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara ketika saudara menaikkan segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan bagi setiap saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-7 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang seorang perwira di Kapernaum, di mana perwira ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit, dan dia begitu mengasihi hambanya ini. Dan ketika dia dengar berita tentang Yesus, akhirnya dia menyuruh tua-tua Yahudi datang kepada Yesus dan memohon kepadanya supaya dia menyembuhkan hambanya tersebut. Dan ketika tua-tua Yahudi tersebut datang kepada Yesus, akhirnya Yesus datang ke rumah perwira tersebut. Dan singkat cerita saudara, sebelum sampai di rumah perwira tersebut, maka perwira itu menyampaikan pesan kepada Yesus, dan akhirnya melalui pesan yang disampaikan oleh perwira tersebut yang didengar oleh Tuhan Yesus, dari pesan tersebut akhirnya Yesus menyimpulkan, di mana di ayat 9 dia berkata, setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia, maksudnya perwira di Kapernaum tersebut, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel."
Jadi pada waktu itu saudara, melalui apa yang dikatakan oleh perwira tersebut, yang disampaikan kepada Yesus, akhirnya Yesus menyimpulkan bahwa iman perwira tersebut adalah iman yang besar, di mana iman yang seperti itu tidak pernah dijumpai oleh Yesus, bahkan sekalipun di antara orang Israel. Dan kemudian saudara, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Dan hasil dari iman yang besar itu adalah mujizat terjadi. Hamba tersebut disembuhkan. Saudara, malam hari ini yang saya rindu kita renungkan bersama adalah sebelum kita menaikkan doa-doa kita, hal yang perlu kita sadari bahwa Allah akan melakukan mujizat melalui iman kita. Iman yang besar akan menghasilkan mujizat yang besar. Perwira itu mengalami mujizat besar di mana hambanya yang sakit parah akhirnya mengalami kesembuhan karena iman dari perwira tersebut adalah iman yang besar. Dan iman tersebut terlihat dari apa yang dia katakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, akhirnya Yesus berkata bahwa iman perwira tersebut adalah iman yang besar. Nah sekarang saudara, apa bukti iman perwira tersebut sebagai iman yang besar? Saya percaya kita semua rindu mengalami mujizat dalam hidup kita, dan mujizat yang besar akan terjadi dalam kehidupan orang yang beriman besar. Dan saya percaya kita rindu semua memiliki iman yang besar supaya kita mengalami perkara-perkara besar. Itu sebabnya malam hari ini kita akan belajar, saudara, apa bukti iman yang besar. Kita akan belajar dari perwira di Kapernaum tersebut, di mana Yesus sendiri yang berkata bahwa imannya besar. Apa bukti imannya besar untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Di mana saudara, pesan yang disampaikan itu ada di ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu." Saudara, itulah kalimat pertama yang disampaikan oleh perwira tersebut, yang akhirnya di ayat 9 Yesus simpulkan bahwa imannya adalah iman yang besar. Apa yang dia gambarkan melalui perkataannya yang pertama ini? Ketika dia berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, dan aku sendiri merasa tidak layak untuk datang kepadamu." Siapa dia, saudara? Seorang perwira, seorang yang berjabatan tinggi, tapi dia berkata, "Aku tidak layak." Dan dia juga berkata bahwa dia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Seorang perwira, punya banyak sahabat-sahabat, bahkan tua-tua Yahudi juga adalah sahabat-sahabatnya yang dia utus kepada Yesus. Dia punya hamba. Bisa dibayangkan saudara, seorang berjabatan tangan, begitu banyak teman-temannya, begitu banyak sahabat-sahabatnya, bahkan dia punya hamba. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan rumahnya. Menurut saya rumahnya adalah rumah yang mewah. Tetapi dia berkata bahwa Yesus tidak layak dia terima di dalam rumahnya. Sekali lagi saudara, bukan karena tidak layak rumahnya, dan bukan karena dia sendiri juga tidak layak, tapi kalimat-kalimat yang dia ungkapkan itu adalah gambaran kerendahan hati. Jadi imannya dia ungkapkan melalui kerendahan hati. Bahkan saudara, ketika tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus, lihat ayat 6. Apa yang dikatakan oleh tua-tua Yahudi itu ketika mereka datang kepada Yesus supaya Yesus datang menyembuhkan hamba perwira tersebut. Mereka berkata, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong." Sebab apa saudara? Ayat 5. "Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Orang ini bukan hanya seorang perwira, bukan hanya punya fasilitas yang mewah menurut saya. Dia juga adalah orang yang begitu baik, suka bersosial, suka berkorban, membangun rumah ibadat orang Yahudi.
Biasanya orang seperti ini, saudara, akan menuntut, aku sudah lakukan ini, lu sudah lakukan itu, aku layak engkau tolong. Tapi orang yang sudah berjasa besar ini malah berkata, aku tidak layak, dan aku juga tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Pada umumnya orang yang demikian akan menuntut, aku sudah melakukan ini, aku seorang perwira dan sebagainya. Tapi dia malah berkata, aku tidak layak. Itu yang akhirnya membuat Yesus menyimpulkan, imanmu besar, dan mujizat pun terjadi. Jadi imannya dia gambarkan, dia ungkapkan, dia nyatakan melalui kerendahan hati. Jadi apa bukti iman yang besar, saudara? Iman yang besar adalah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Lalu berikutnya di ayat 7, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia begitu yakin akan perkataan Yesus yang berkuasa. Dia begitu yakin akan firman yang berkuasa, sehingga dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang kedua, saudara, imannya besar, dan bukti imannya besar, dia begitu percaya bahwa perkataan atau firman Tuhan itu berkuasa. Hari ini bukti iman yang besar itu harus kita tunjukkan, saudara, melalui keyakinan bahwa firman Tuhan berkuasa. Sepatah kata firman Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dia berkata, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia yakin melalui sepatah kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, perkataan itu adalah perkataan berkuasa sehingga hambanya akan sembuh. Lalu kemudian ayat yang ke-8, saudara, dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Apa yang dia katakan di ayat 8 ini, saudara? Dia mau menegaskan bahwa dia sendiri punya otoritas, dan dia berotoritas kepada hambanya, kepada para prajurit yang ada di bawahannya. Dia punya kuasa, dia punya otoritas atas mereka, dan melalui itu dia mau menyatakan bahwa engkau Yesus punya otoritas tertinggi, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi imannya yang besar itu dia ungkapkan melalui keyakinan bahwa Yesuslah yang punya otoritas tertinggi. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Karena iman perwira di Kapernaum itu digambarkan, dibuktikan melalui kerendahan hatinya, dibuktikan melalui keyakinannya akan perkataan firman Tuhan yang berkuasa, dibuktikan melalui keyakinan bahwa Yesuslah punya otoritas tertinggi. Hari ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, milikilah iman yang disertai dengan kerendahan hati, milikilah iman yang meyakini bahwa firman Tuhan berkuasa, milikilah iman yang meyakini bahwa Tuhanlah yang punya otoritas tertinggi, yang paling berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Milikilah iman yang besar. Gambarkan dan buktikan iman yang besar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Buktikan iman saudara melalui kerendahan hati saudara. Buktikan iman saudara melalui keyakinan bahwa firman-Nya berkuasa. Buktikan iman saudara melalui keyakinan bahwa dialah yang punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan, saudara, terapkan firman Tuhan. Dan ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, percaya bahwa Allah kita, Allah yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Rindu untuk mengalami kuasa Tuhan, rindu untuk mengalami mujizat Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini, kita datang kepada Tuhan. Saudara mulai bercerita di hadapan Tuhan, mengungkapkan isi hati saudara di hadapan Tuhan. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam setiap topik-topik doa saudara, mari bersama-sama berdoa saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu.
Mereka rindu Engkau ya Tuhan. Mereka perlu mujizat-Mu. Mereka perlu lawatan-Mu. Ulurkan tangan-Mu saat ini, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Engkau yang tahu segala beban persoalan mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat bagi setiap anak-anak-Mu. Lebih daripada kami mengerti, Engkau Allah lebih mengerti kehidupan kami. Engkau mengerti jalan keluar bagi kami, dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara, saya mau berdoa biarlah damai Tuhan mengalir memenuhi kehidupan kita, saudara. Karena kedamaian hati itu melebihi daripada semua yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Bapa di sorga, saat ini, biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Bapa. Damai-Mu memenuhi kehidupan kami, memenuhi hati kami. Kami rindu damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu apapun kondisi kehidupan mereka saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saudara, terlebih dahulu saya saat ini rindu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Silakan angkat tangan kanan saudara dan tangan kiri saudara letakkan di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Allah yang sama dulu melakukan mujizat, saat ini pun Dia melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, saat ini pun Dia menyembuhkan saudara. Mari datang dengan penuh iman. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, mereka yang sakit saat ini Bapa. Mereka rindu kesembuhan daripada Tuhan. Mereka perlu kesembuhan daripada-Mu. Saat ini mereka mengangkat tangan mereka kepada-Mu Tuhan, dan menaruh tangan kiri mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan cabut dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menderita kanker saat ini Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan angkat sel-sel kanker mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar daripada penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu sedang sakit ginjal, Tuhan, Engkau yang menjamah mengerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan nyatakan perkara besar, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka dari penyakit asam lambung. Ataupun apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Mungkin ada yang sedang terpapar COVID. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang terpapar COVID. Tuhan jamah berikan stamina yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat dalam tubuh mereka untuk melawan virus, sehingga mereka akan disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan Allah yang kami sembah, lebih besar dari segala penyakit yang kami derita. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang tidak hamba sebutkan, Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, aku tolak segala penyakit dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan, masalah, problem kehidupan mereka, Tuhan yang tahu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu, mengangkat segala masalah persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga. Ulurkan tangan-Mu, jamah, berkati keluarga, pulihkan keluarga anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Engkau sanggup mencurahkan berkat-Mu berlimpah bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu satu persatu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani, di mana sepanjang hari mereka sudah bekerja, malam hari ini mereka akan beristirahat. Dan kami berdoa ya Tuhan, berkati pertanian mereka, apa yang mereka sedang tanam, Tuhan pelihara, Tuhan jadikan berhasil. Berkati para petani dalam segala usaha mereka, Tuhan memberkati. Berkati para pengusaha, mungkin dalam kondisi ini mereka begitu sulit ya Tuhan, oleh karena pandemi yang sedang terjadi secara global. Tuhan campur tangan membela anak-anak-Mu dalam kondisi yang sulit ini pun. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, atas usaha mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka semua. Tuhan pakai mereka jadi berkat. Kondisi ini sulit ya Tuhan, tetapi Tuhan yang selalu menolong setiap para pegawai dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini oleh karena kondisi yang ada. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, berkati kehidupan anak-anak-Mu, beri petunjuk bagi mereka apa yang harus mereka lakukan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, sehingga anak-anak-Mu punya kegiatan yang akan menghasilkan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang melawat. Mungkin ada anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang belum disebutkan saat ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya Engkau menjawab doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami malam hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, berkati semua anggota-anggota keluarga kami. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan dan memberkati keluarga-keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba teringat juga buat para perawat ya Tuhan, dalam pergumulan mereka di barisan terdepan dalam melawan pandemi. Tuhan campur tangan buat tenaga medis, berkati semuanya, dokter-dokter, bidan, para perawat, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah mendengar dan menjawab kami. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu dalam istirahat mereka malam hari ini. Tuhan jagai, lindungi, sertai kehidupan mereka, biar mereka bisa beristirahat dengan damai dan tentram di sepanjang malam hari ini. Berkati kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat bagi setiap saudara pada malam hari ini. Percayalah, firman Tuhan telah memberkati saudara dan doa-doa saudara sudah diberkati. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya, amin.